Salam sejahtera dalam kasih Tuhan. Selamat hari Minggu, selamat menikmati berkat-berkat Tuhan di hari ini. Saudara, tema firman Tuhan adalah iman di atas rasio. Ada beberapa cerita dalam Alkitab yang menunjukkan orang-orang yang memiliki rasio di atas iman. Misalnya, Imam Zakaria, ayah dari Yohanes Pembaptis, pernah ragu kepada janji Tuhan, pernah tidak percaya bahwa istrinya akan hamil, dan kemudian Imam Zakaria mendapat hukuman dari Tuhan, dia mengalami bisu. Lalu saudara, Yusuf, suami dari Maria, juga hendak menceraikan Maria karena rasionya mengatakan bahwa Maria hamil secara tidak wajar. Yusuf merasa tidak menghamili Maria. Di masa pertunangannya, justru Maria sudah hamil, dan kemudian secara rasio membuat Yusuf hendak menceraikan Maria. Lalu kemudian ada 12 pengintai dalam kitab Bilangan pasal yang ke-13. Di situ 12 pengintai, 10-nya pulang membawa berita yang menakutkan. Mereka berkata bahwa di tanah perjanjian, di tanah Kanaan, bangsa-bangsa di sana kuat-kuat, orang-orangnya besar-besar seperti raksasa, dan itu membuat orang-orang Israel menjadi ketakutan. Mereka menjadi bersungut-sungut, bahkan menyalahkan Musa dan menyalahkan Tuhan. Dan masih banyak cerita di dalam Alkitab di mana ada tokoh-tokoh atau kelompok orang yang rasionya lebih dominan daripada imannya. Dan kita lihat saudara, ada akibat-akibat buruk apabila rasio mengatasi iman. Kita sudah lihat tadi, Imam Zakaria mendapatkan hukuman bisu karena dia tidak mempercayai janji Tuhan. Orang-orang Israel yang ketakutan, yang bersungut-sungut, 10 pengintai yang membawa kabar buruk juga hendak dimusnahkan oleh Tuhan. Dan masih banyak contoh-contoh lain, akibat-akibat buruk yang dialami oleh orang-orang yang rasionya lebih tinggi, lebih dominan daripada imannya. Oleh karena itu saudara, mari kita harus memiliki iman yang mengatasi rasio. Iman harus lebih dominan, bahkan rasio otak kita harus kemudian ditundukkan kepada iman. Iman rasio kita harus mengikuti kepada iman kita. Karena ketika persoalan-persoalan berat tidak mampu diatasi dengan rasio, kita masih merasa optimis bahwa persoalan itu akan selesai sebab iman kita masih kuat, iman kita masih ada. Jadi saudara, tidak boleh rasio lebih tinggi daripada iman. Tidak boleh rasio lebih dominan di dalam hidup kita. Oleh karena itu saudara, milikilah iman yang kuat, iman yang besar, iman yang dominan atas hidup kita. Caranya yang pertama adalah Roma 10 ayat yang ke-17. Iman timbul dari pendengaran akan firman. Rajin-rajinlah mendengar firman. Banyaklah konsumsi firman. Kenali, pahami betul firman. Maka firman akan bekerja menguatkan iman kita, memperkokoh iman saya dan saudara. Langkah yang kedua adalah Bilangan 14 ayat 8-9. Yosua dan Kaleb memperkatakan firman, memperkatakan janji-janji Tuhan. Yosua dan Kaleb adalah dua saksi yang tidak takut, dua saksi yang memberitakan kebenaran, memberitakan berita yang menyejukkan. Imannya timbul, imannya menguasai hidupnya karena Yosua dan Kaleb rajin memperkatakan firman. Langkah yang ketiga yang terakhir adalah lakukan firman. Karena iman yang kuat, iman yang kokoh adalah iman yang tidak mati. Yakobus pasal 2 ayat yang ke-17 berkata, iman yang hidup adalah iman yang dibuktikan dengan perbuatan. Lakukan firman, maka saudara akan memiliki iman yang hidup. Iman itu bekerja di dalam hidup kita semuanya. Demikian firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.